Oke ya, ini kita lanjut lagi ngobrol sama Mas Firdan ya, yang kemarin kita sempat ngobrol-ngobrol, mahasiswa dari Solo. Solo ya, UNS Solo. Nah ini kita lagi ngopi-ngopi sambil waktu luang ini kita pakai buat ngobrol-ngobrol, mau membahas yang mungkin kemarin belum dibahas ya. Kayak kemarin kan kita sempat bahas tentang apa aja yang diingat kemarin, ingat nggak? Kemarin tuh pengalaman jualan pertama kali itu gimana rasanya, ya kan, takut campur aduk. Ya ngiranya kayak harus nawarin orang kayak di jalan-jalan, ternyata tuh enggak kayak gitu juga apa namanya jualan. Ternyata Oke. konsepnya zaman berubah ya makin beda cara jualannya gitu. Oke, nah jadi tentang jualan, nah kan kita udah nggak bahas yang jualan ya. Kalau mau nonton yang jualan di video yang kemarin, nah di sini kita mau lebih ke pembahasan secara sosial ya, atau hal-hal yang terjadi di kehidupannya kita. Di sini saya bahasnya Mas Firdan, ya sambil kuliah ini sambil jualan. Nah jadi yang dibahas detailnya itu di perkampusannya, di perkuliahannya. Karena ya kita tahulah di kuliahnya Mas Firdan itu kan termasuk favorit ya. Iya betul, Di favorit. manajemen Manajemen Universitas Negeri 11 Maret. 11 Maret ya, UNS lah kalau mungkin orang Jawa Tengah sini taunya gini. Nah, kalau waktu itu kamu masuk UNS-nya tuh jalur apa dulu? Jujur jalur mandiri sih sebetulnya. Mhm. Ya di jalur mandiri saya nggak tahu ya kenapa bisa lolos juga padahal tuh di gelombang kedua, Mhm. ya kan. Dan sebetulnya pun manajemen adalah satu hal jurusan yang menyimpang dari jurusan SMA saya. Mhm. Di SMA tuh ya saya ngambilnya IPA gitu kan, jurusan Saintek. Mhm. Ya itu mah pasti dari doktrin-doktrin orang tua ya kan, Mhm. karena bakal banyak pekerjaan ya Iya. kan, terus banyak peluangnya. Oke, it's okay, saya percaya gitu kan. Nah tapi kan dengan yang jalanin saya toh, yang Mhm. jalanin saya, ya saya ngerasa di SMA waktu itu, wah ini beda nih levelnya, bukan Mhm. kayak SD, bukan kayak SMP lagi gitu Mhm. kan. Terus Mhm. akhirnya kayak ya, waduh ini nggak bisa nih buat lanjut kuliah gitu. Karena teknik apalagi masalah fisika, jujur wah itu gak Nggak jauh kuat, lah dari kemampuan, jauh nggak banget kuat, gitu. nggak kuat. Jauh banget nggak kuat otaknya gitu Mhm. kan. Ya dari situ karena nggak keterima ya di akhir pasti ujian namanya sekarang SNBT, Mhm. itu nggak keterima ya kan. Udah SNBP, SNBT nggak keterima, mandiri yang teknik aja itu juga nggak keterima. Segitunya gitu. Yang Iya. akhirnya kayak, waduh ini kepikiran apa gitu kan. Aduh ya sebisanya yang nyambung-nyambung dengan saya juga, Mhm, yang masih manajemen deh mampu, heeh. gitu. Baru alhamdulillah waktu itu dikasih rezeki di manajemen ternyata. Di Ya manajemen. rezekinya gitu. Oke, berarti ke manajemen pun bukan pilihan utama dan pertama ya? Betul, pilihan Mhm. ketujuh. Pilihan ketujuh. Tapi ya namanya rezeki ya, yang masih mending lah masih keterima ya di Hmm. negeri. Kalau saya kan swasta yang otomatis biayanya jauh lebih mahal. Kalau negeri kan mungkin pikirannya orang tua mungkin milih di Solo negeri itu apa itu kalau Hmm. orang tua mikirnya? Oke, kalau kemarin tuh sebetulnya karena yang kesempatan bukanya tuh di akhir-akhir tuh kayak menghujung banget gitu. Mungkin Udah. Hamin 2 minggu atau seminggu perkuliahan tuh pengen masuk, itu baru apa masih kebuka tuh waktu itu Mhm. UNS. Mhm. Nah, Mhm. bapak saya ngeliat, oh ini masih ada kesempatan nih, coba diikutin aja gitu alurnya. Mhm. Ya akhirnya saya ikutin juga kan, itu udah pasrah banget lah. Saya bingung, udah kayak mending gap year aja. Oke, hampir Gitu. tuh ya. Hampir. Tapi jadinya ke manajemen UNS. Nah, Betul. ada penyesalan nggak setelah udah masuk? Ini semester berapa sekarang berarti? Semester 5. Nah, gimana dari selama 5 semester ini, ada penyesalan nggak? Alhamdulillah sejauh ini nggak ada sih. Alhamdulillah. Lebih menyenangkan gitu kan. Ya saya nggak tahu juga, mungkin kalau misalkan takdir saya di teknik ya kan. Waduh, Bakal stres ya? nggak bakal stres. Nggak tahu saya gimana ya rambut tuh saya. Mhm. Ya artinya kan mungkin itu sudah takdir ya, sudah Hmm, takdir Allah. Nah, itu juga yang mungkin bisa bikin kamu tuh nyambil kuliahnya. betul. Bisa disambil dengan jualan yang kemarin Hmm, kita bahas. Nah, sekarang nih kalau kita bahas tugas-tugas kuliah secara hmm, di manajemen, hmm, sama kita jualan atau bisnis gitu ya sambil hmm, nyari uang lah. hmm. Itu sejalan atau malah berkebalikan atau menjauh? Alhamdulillah ya sejalan ya. Alhamdulillah Sejalan. sejalan ya. Tapi disclaimer sih sebetulnya Mhm. nggak ada batasan jurusan apapun kalau masalah jualan. Oke. Ya tapi karena rezekinya nyambung ya Mhm. kan. Ya akhirnya ya diserusin terus sejalan, jadi bisa dibilang belajar di luar kuliah pun tetap masuk gitu, ke Oke. kuliah gitu. Jadi Mhm. kepake lah Ya. ilmunya.
Oke, jadi di manajemen kan cukup umum ya. Ya Artinya cukup umum. banyak ilmu-ilmu umum juga yang kepake di Hmm. jualan dan kebalikannya juga karena jualan itu juga salah satu kebutuhan yang umum, Hmm. itu juga berpengaruh juga ke perkuliahan. Iya, berpengaruh juga. Ya, kalau ingat mata kuliahnya atau pembahasan apa yang waktu itu kebantu banget dari apa jualannya atau mungkin dari kuliahnya ke jualannya, inget nggak? Yang paling inget tuh branding sebetulnya. Branding Iya, itu di personal branding lebih maksudnya spesifik. dapat ilmunya itu di kuliah atau di luar kuliah? Dari luar kuliah dulu Dari ya luar kan, kuliah. terus baru ke kuliah gitu. Jadi udah diajarin dulu nih di komunitas namanya Digital Academy. Ya ternyata ini udah levelnya udah jauh juga gitu kan, yang dimana kan untuk di sosial media kan kita yang nggak gitu-gitu aja cari ilmu di berbagai influencer yang akhirnya kita terapin gitu, dan ilmunya ternyata udah jauh banget pas saya masukin ke kuliah gitu. Karena kuliah masih bahasanya umum banget lah penjelasan yang gak spesifik gitu kan gitu. Sedangkan kamu di ilmu jualan di komunitas itu udah dalam banget ya waktu itu. Betul udah dalam banget, udah kayak ini branding di sosial media nih udah gini gitu kan. Tapi kalau misalkan di kuliah itu masih umum kayak konvensional masih kecampur, terus yang digital masih kecampur, betul-betul kayak cuma ya keterangannya apa gitu doang lah istilahnya. Tidak spesifik ya. Tapi dari situ ada saling ini enggak? Maksudnya ibaratnya nilai kuliahnya jadi bagus atau mungkin kan kamu tahu lebih banyak nih dari komunitas dibanding dari kuliah. Apakah membantu buat nilainya juga jadi bagus gitu di mata kuliah tersebut? Jujur kalau misalkan kita lihat banyak-banyak orang ya, cara mendapatkan nilai itu sebetulnya karena keaktifan sebetulnya. Keaktifan. Ya, karena keaktifan. Nah, cuman karena ada ilmu jualan branding ya dari komunitas Digital Academy ini, itu lebih kebantu dalam memahami bahasanya pelajaran kuliahnya. Jadi kayak levelnya masih segini, kita udah di atas kayak ya udah gitu kan. Jadi nggak perlu mikir berat-berat banget gitu, karena secara lapangan udah dapat pengalamannya. Gitu. Jadi pemahaman lapangan ini malah yang kamu jadikan senjata ya buat di ibaratnya kehidupan nyata gitu ya. Betul. Karena kalau kita bicara teori untuk personal branding dari kuliah misalkan, ya itu masih jauh ya. Ya masih jauh di lapangan. Iya, mungkin masih lama juga gitu kan, tunggu kuliah baru kepake. Udah lupa. Sama aja. Kalau itu di semester berapa yang pelajaran personal branding? Itu di semester 3 kemarin. Di semester tahun 3 kemarin, iya. Nah otomatis itu ibaratnya kan kalau kamu udah praktek sebelum kamu semester 3 ya. Jadi di semester 3 udah dapat ilmu yang sebenarnya itu ilmu penting masuk di kuliah juga. Cuma lebih advance atau lebih lanjutnya itu ya memang harus praktek lapangan. Betul. Nah itu kan tadi tentang personal branding. Nah kalau kamu sendiri dampak dari personal branding yang kamu dapatkan baik itu dari kuliah ataupun dari komunitas. Nah sekarang gimana? Maksudnya ada nggak mengaruh ke penghasilan atau tingkat kepedean atau tingkat sosialnya atau mungkin secara umum dampaknya ada nggak ke? Kalau untuk dampak sih sebetulnya banyak ya. Pertama, yang paling pertama banget itu adalah jualan. Gitu. Yang paling pertama itu jualan ya kan. Alhamdulillah kayak ngerasa ilmu aku nih udah kepake gitu lah ya, ketinggalannya itu terlalu sombong sih sebetulnya. Ya meskipun belum kaya-kaya banget ya, tapi ngerasa kayak satu langkah di depan teman-teman pada umumnya gitu kan. Dimana belajarnya sama tapi kamu sudah lebih jauh. Ya lebih jauh gitu. Alhamdulillah dari penghasilan, kedua jauh lebih pede kalau misalkan setiap mata kuliah yang tentang masalah marketing atau branding tuh jadi lebih pede ya kan. Terus sejauh ini juga itu aja sih sebetulnya masih sejauh ini. Jadi ada pengaruh secara ke finansial, ada juga ke sosial ya, terutama ya kepedean tadi pada saat belajar. Karena kan ya namanya mahasiswa kalau dapat ilmu dari lain kan juga bisa kepake juga. Nah terus sebelum kita bahas ke yang kita sudah siapkan ya pertanyaan-pertanyaan tertentu, kalau dari finansialnya itu sendiri ya, itu kalau misalkan setiap orang yang kuliah nih, ya di manajemen lah secara spesifik, bisa nggak sih dapat uang juga kayak kamu dapat finansialnya juga dari personal brandingnya atau dari yang kamu pelajari di komunitas? Harusnya sih bisa ya, harusnya sih bisa gitu kan, setiap orang tuh mendapatkan kesempatan yang sama, tapi kesempatan datang kan itu bukan kuncup-kuncup dengan sendirinya gitu. Kita harus juga bergerak gitu kan. Ya kalau kita bergerak, kesempatan pun akhirnya juga muncul di situ. Jadi ya banyaklah banyak banget kata-kata dari orang hebat, contohnya kayak dari Corbuzier.
Jadi kesempatan itu ternyata gak, bukan apa ya, kesempatan itu mirip kayak hoki gitu kan. Jadi bahasanya bakal muncul di waktu tertentu. Tapi kesempatan itu ternyata muncul ketika kita juga ikut bergerak gitu. Ketika kita bergerak dan ketika kita juga siap gitu. Oke. Jadi justru apa ya, untuk nyari kesempatannya itu ya juga butuh momen tertentu dan di saat momen itu pas kita bisa, nah itu jadi rezeki gitu ya. Betul. Oke, siap. Bagus nih. Nah, sekarang kita lanjut, ini sambil nyontek ya, di HP sudah kita siapkan. Nah, ini ada beberapa pembahasan yang kita sudah pilih dan memang ini penting ya. Nah, contoh nih yang pertama nih. Tentang satu kata ini, mentor. Nah, seberapa penting nih mentor buat Firdan sendiri, terutama pas kuliah sambil jualan atau bisnis. Coba. Oke. Pertama kali dengar kata mentor tuh sebetulnya bingung gitu. Katanya saya kan lihat di video-video yang lain gitu kan. Kalau kita tuh lebih butuh mentor gitu kan. Lebih butuh mentor sebetulnya untuk cari arah tujuan hidup gitu. Nah, saya waktu itu masih di posisi kayak, emang iya gak sih ya mentor tuh sepenting itu gitu kan dalam kehidupan kita kan. Terus kalau mau cari mentor tuh kita harus gimana juga dalam bahasanya kemampuan dari diri kita gitu. Akhirnya ya kalau saya sendiri ya mentor tuh juga bisa ditemu dari komunitas gitu. Alhamdulillahnya dari komunitas Digital Academy itu saya dapat mentornya gitu kan. Kita saling sharing terkait perkembangan sosial media. Akhirnya kita nemu di situ ya kan mentor. Ya saya juga belajar dari beliau ini. Nah nggak cuma dari skill branding marketing aja, tapi juga dalam kehidupan lainnya, finansial, sosial gitu kan. Banyak lagi lah pasangan juga relationship sama orang tua, sama mungkin kalau lagi PDKT dan semacamnya harusnya kayak gimana gitu kan untuk usia kayak saya kayak gini gitu. Itu banyak banget gitu kan diarahin gitu kan, yang akhirnya kita enggak kayak bahasanya teman-teman yang lain gitu yang mungkin kalau misalkan mau ke arah yang A ya kan mungkin teman-teman lain langsung aduh masih abu-abu nih ini betul atau tidak gitu kan. Nah kalau misalkan ada mentor, kalau misalkan kita pengen ke arah A yang kita belum ketahui itu langsung oh jangan, saya udah pernah kesini gitu kan ya kan. Terus dikasih gambaran oh malah diarahin yang lebih baik. Nah gitu emang bagus banget emang tugasnya mentor. Dan perlu banget lah cari mentor gitu buat teman-teman. Oke, jadi mentor sepenting itu ya, buat penting banget. Arah ke depannya ya hidupnya. Karena kan mungkin mentor sudah pernah ngelewat, nah kamu belum. Kamu dikasih arahan dari mentor. Oke, itu jawaban yang bagus nih. Nah sekarang kita bicara tentang ya tadi kan kamu juga bilang bahwa kamu tuh pilihan ketujuh nih di kampus yang sekarang dan jurusan yang sekarang. Nah pertanyaannya, apakah sepenting itu kuliah buat masa depan? Apakah itu dari segi peluang untuk berkarir, bekerja, atau mungkin peluang menjadi seorang pengusaha, atau mungkin dapat bisnis gitu. Apa perlu harus kuliah atau ya nggak kuliah juga nggak apa-apa? Ini gimana kalau pandangannya Firdan sendiri nih? Ini berat banget ya, ini berat banget. Jujur ini bukan saya ngomong netral aja sebetulnya. Kita ngambil sudut pandang orang yang punya privilege mungkin bahasanya skill kemampuan di awal, kayak contoh kayak emang dia nih berani gitu secara bahasanya relasi, skill relasi atau jualan dan semacamnya itu udah paten banget gitu, yang akhirnya kayak nggak kuliah pun sebetulnya bisa aja dia jadi sukses gitu. Tapi kan nggak semua orang ya, nggak kebanyakan orang tuh kayak gitu gitu, nggak kebanyakan orang. Makanya kalau menurut saya pribadi ya ada beberapa orang pun juga penting buat kuliah ya, tapi ya dengan catatan nggak cuma kuliah aja, tapi nyari relasi, nyari kesempatan juga ya kan di situ. Jadi nggak diem sebetulnya. Kalau buat orang-orang yang nggak tahu dunia tuh gimana sih berjalannya gitu kan, karena kan ada beberapa orang ya yang udah tahu udah ngerasa keterpurukan ya kan, akhirnya cari jalan ya untuk hidupnya tetap lanjut, kayak misalkan jualan dan semacamnya. Akhirnya tuh dari segitu banyak usahanya ketemu pola lah, oke saya bisa jadi kaya lewat kayak gini nih, lewat cara kayak gini, dan gak perlu kuliah ternyata gitu kan. Nah ada orang kayak gitu, tapi tadi sekali lagi ada orang yang ya mungkin bahasanya polos banget, gak tahu kehidupan seperti itu ya kan, gak tahu kehidupan yang aslinya kayak gimana. Nah di kuliah itu bisa jadi kesempatan
jalan ya lewat teman-teman atau dosen, mentor, ya dikasih tahu jalan sebetulnya di dunia luar tuh kayak gini gitu. Jadi akhirnya itu juga penting sebetulnya kuliah. Oke, intinya kamu netral ya. Iya, Tidak netral. bisa bilang, oh nggak usah kuliah, tidak juga bisa bilang, ya apa ya bahasanya kamu harus kuliah ya, tergantung ya dari faktor-faktor yang tadi kamu bilang, dari Betul. segi kemampuan pribadi, kemampuan finansial, atau memang kebutuhan ya secara orangnya. Dan kuliah pun ya, kalau sudah kuliah pun ya jangan cuma kuliah doang, artinya tetap produktif, cari relasi, cari kesempatan dan lain sebagainya. Nah ini nyambung nih dengan pertanyaan yang selanjutnya. Kamu kan dari Depok ya? Iya. Nah, kenapa harus ke Solo? Apakah di Solo ini adalah tempatmu, ibaratnya orang tuh ngerantau lah. Jadi jauh dari orang tua, sendiri untuk ngelatih mental atau mungkin ya biar enggak, ya kalau di rumah kan tahu sendiri ya. Iya. Senyaman apa ya. Iya, Nah, betul. apakah ini caramu keluar dari zona nyaman di Depok sana yang semuanya ada, atau gimana kalau dari Firdan sendiri? Kalau menurut saya pribadi ya kan, kalau misalkan emang mau keluar dari zona nyaman, yang betul-betulan keluar dari zona nyaman, ya kita bisa ngerantau gitu, cari kesempatan ya kan. Tapi kita juga perlu banyak perhitungan juga sebetulnya gitu kan. Di sana ada saudara atau ternyata kita mampu beradaptasi juga sebetulnya gitu kan. Nah, itu kalau menurut saya untuk keluar zona nyaman tuh rantauan gitu. Nah, karena kalau misalkan di tempat yang sama gitu kan, tempat yang sama terus bahasanya nyaman banget gitu kan, udah dikasih makan dan semacamnya, gak ada rasa survive-nya gitu. Jadi oh udah ada, ya udah santai aja gitu kan, gak perlu kerja keras gitu. Padahal kan dunia kan gak kayak gitu toh. Mungkin kebanyakan mahasiswa tuh masih kayak gitu. Ya dunia kan gak kayak gitu. Jadi ya kalau misalkan di tempat yang sama, ya mungkin ada beberapa orang yang lebih nyaman kayak gitu dan lebih bisa berkembang gitu. Nah tapi nggak banyak gitu kan. Malah kebanyakan tuh ya lebih banyak tuh disediain sama orang tua terus gitu. Akhirnya nggak ada rasa survive sendiri. Nah sedangkan kalau misalkan rantauan, nah ini banyak banget keuntungannya sebetulnya. Karena ya sebetulnya dari orang tua aja dulu ya ngasih uang jajan semacamnya. Itu pun kita udah langsung mandiri. Gimana kita cara manage waktunya buat ngerjain tugas, terus gimana kita cara manage ngatur uangnya yang mungkin kadang cukup, kadang enggak, kadang mepet, kadang enggak gitu kan. Itu kita yang ngatur gitu. Ada rasa responsibility ke kitanya juga gitu kan. Nah, kalau misalkan di rumah kan udah ada disiapin makan, nggak mungkin kita perhitungan makan 20 hari ini 20.000 atau 15.000 kan nggak kepikiran gitu kalau misalkan di rumah gitu kan. Ya makan tinggal makan aja. Tapi kalau misalkan di rantauan tuh udah kepikiran gimana cara kelola uangnya ya kan. Terus kalau misalkan kita pengen lebih berkembang, kesempatan apa yang kita cari lagi atau kita belajar apa. Nah, itu lebih banyak menurut saya gitu dibanding kalau misalkan di rumah gitu. Oke, jadi memang zona nyaman ini tercipta karena memang sudah tersedia semua yang dibutuhkan. Nah, sedangkan kalau kita ngerantau itu ya semuanya kita yang nyari. Betul. Walaupun masih ada support dari orang tua ya, kecuali memang bener-bener orang tua lepas tangan, itu beda. Iya, itu beda banget. Nah, makanya kan ya ini salah satu cara untuk berkembang ya. Iya, betul. Untuk ya kita nyoba mandiri lah yang tadi kamu bilang ya Dan ya. Oke, ini gini nih. Ini agak sedikit saya rubah pertanyaannya kan. Ini kita bahas tentang temen aja deh. Ya. Kalau pertemanan di dunia sosial kamu kuliah, itu ibaratnya gini, nongkrong-nongkrong sama teman, ngobrol-ngobrol ya, ibaratnya ya bergaul lah sama teman. Itu buang-buang waktu gak sih menurutmu? Ibaratnya ya ini gak kenal sama dia ya kenalan sama dia atau gini-gini, itu buang-buang waktu gak? Oke. Sebetulnya sudut pandangnya banyak banget ya. Banyak banget gitu. Kalau misalkan kita temenan sama atau nongkrong, ya gak salah juga kita nongkrong, ya kan. Tapi yang salahnya itu adalah kita nongkrong sama siapa, gitu. Itu yang jadi lebih penting gitu kan. Kita nongkrong sama siapa. Kalau misalkan ya saya juga dengar-dengar dari banyak podcast kalau ya kita tuh siapa kita adalah lingkungan yang kita buat gitu kan.
Jadi, kalau misalkan kita mau jadi apa, ya karyawan atau jadi, bahasanya emang profesional ya kebanyakan dari lingkungan kita emang dari segi profesional. Nah, tapi kalau misalkan orang yang pengen cari yang dari apa, pembisnis ya kan, kita juga apa, cari lingkungan yang betul-betul ya pembisnis gitu ya. Oke. Karena mindset ya kan, terus kepercayaan dirinya itu berbeda-beda lah, ya pasti Mhm. pasti beda-beda gitu kan. Nah, buat orang di awal sih gimana sih caranya buat, dapat lingkungan kayak gitu? Ya kalau saya pribadi ngelihatnya, kita ningkatin dari skill kita sebetulnya, itu yang paling penting sih sebetulnya. Mau dari cara jualan, marketing, branding. Nah itu jalur utamanya gitu, yang akhirnya dari situ kita kenal nih. Ya mungkin bisa dari profesional, ya terus pengen alih jadi bisnismen, kita dari apa, nuker waktu dengan skill. Akhirnya dari situ kita bisa kenalan sama orang-orang yang punya banyak, duitnya ya kan. Kita bisa dapat mindset yang lebih apa besar dibanding kita, oh ternyata gini ya orang-orang yang punya uang segini, ratusan miliar, uang triliunan gitu kan. Mmm. Cara pola pikirnya beda gitu. Nah tapi kalau misalkan ya kita sampai detik ini nggak filter teman-teman kita ya kan, Mhm. kita mungkin bahasanya ya teman kan ada masanya juga ya. Mmm. Temen ada masanya juga. Kalau misalkan kita ya nyari temen yang sama-sama aja, ternyata dia juga nggak mau berkembang, ya segitu-segitu aja. Akhirnya juga kita ngikut sama dia gitu kan. Mhm. Kita jadinya ya nggak berkembang-berkembang gitu. Nah, akhirnya malah kita terbawa arus, terus kita nggak tahu arah tujuan kita, mau kemana ya kan. Mmm. Nah itu sebetulnya yang, anak muda jarang kepikiran buat hal itu. Oke, makanya tergantung buang waktu atau enggak tuh berarti nongkrongnya sama siapa. Mhm, Karena lingkungan tadi yang menentukan ya. mhm, Oke, nah ini pertanyaan terakhir nih. mhm. Usia berapa sekarang? Usia 20 tahun. 20 tahun. Nah, untuk usia segitu, 20 tahun, lebih penting mana? Mmm. Ilmu yang banyak atau duit yang banyak? Wah, berat sih. Oke, oke. Mending uang yang banyak atau ilmu yang banyak? Iya. Eee, kalau kalau misalkan kita ngomongin jangka panjang ya, Mhm. jangka panjang ilmu ilmu yang banyak gitu sebetulnya, Mmm. ya atau bisa dibilang value lah, Mhm. value value gitu. Karena, eee, sekalipun kita ya miskin ya, Mhm. tapi ternyata value kita atau ilmu kita tuh banyak digunakan di apa, lapangan ya kan, di masyarakat, Mhm. tentunya itu bisa jauh lebih cepat return-nya, apa Mhm. mungkin, modal baliknya gitu. Dibanding kalau misalkan kita hanya berorientasi dengan, ya penting kita cari uang-uangnya dulu aja gitu dibanding ilmunya gitu kan. Ya memang, bagus juga sebetulnya Mhm. kita nyari uang gitu kan buat kita terus hidup, ya kita Mhm. buat terus hidup, buat, kita biar makan apa bahasanya, biar kita tuh nggak, ada rasa nyaman maksudnya gitu. Mhm. Nah, tapi jangan lupa juga gitu kan dari uang yang mungkin kita kumpulkan ya kan, itu kita ngembangin diri lah buat kayak ke ilmu kita, ya kan. Kita, ningkatin value kita gitu kan. Kan jujur ya kita kan nggak mau di situ-situ aja, misalkan pengen punya penghasilan misalkan dari 2 juta ke 10 juta kan pasti ada hal yang beda gitu, nggak sama-sama aja. Ya belajarlah dari situ juga gitu kan kalau misalkan ternyata uangnya udah banyak gitu. Jadi bisa, menghasilkan ilmu yang banyak juga Oke. gitu. Jadi ilmu pun sebetulnya lebih penting sih daripada uang sih tentunya. Oke, karena ilmu itulah yang bisa Menghasilkan menghasilkan uang. uang. Iya, Oke, nah itu mhm, keren banget ya obrolan kita yang mungkin cuman sedikit tapi semoga bermanfaat. Nah, sebelum kita tutup mungkin kasih apa ya, semangat lah buat mmm, yang seumuran kamu. Kan mmm, kamu umur 20 tahun kan banyak mungkin orang yang mmm, umur 20 tahun di sana ya, berpikir seperti kamu. Nah, kira-kira mmm, apa nih ibaratnya inspirasi, motivasi buat teman-teman yang seusia kamu, mmm. 20-an tahun? Buat teman-teman yang masuk usia 20 tahun aja ya, karena Mhm. saya kan baru masuk juga gitu kan usia Oke. 20 tahun. Ya, jadi di masuk usia 20 tahun ya teman-teman juga perlu sadar diri apalagi laki-laki ya, Mhm. kalau, tanggung jawab yang bakal kita, dapatkan nantinya ya kan mungkin di umur 25 tahun ke atas, 30 tahun ke atas itu bakal, eee bahasanya balik lagi, persiapan kita di usia yang muda. Mhm. Jadi buat teman-teman ya tolong juga ya nggak hanya berorientasi dengan, hasilnya aja tapi Mhm. juga tentu proses karena,
proses itu jauh lebih penting sebetulnya daripada hasil gitu. Yang dimana kita banyak mendapatkan emosionalitas, Hmm. spiritualitas juga gitu dari perjalanan kita. Dibanding kalau misalkan langsung hasilnya langsung, ya kita pasti tentunya bakal ngerasa sombong ya kan. Terus kalau misalkan buat muslim juga kita ngerasa langsung jauh dari yang dekat atau Tuhan dari Maha Esa. Ya jadi itu aja sih buat teman-teman. Oke, ya terima kasih penutupnya bagus banget dari Mas Firdan untuk tidak hanya ngelihat hasil tapi berproses juga dan proses itulah yang membuat hasilnya tuh nanti jadi bagus ya. Terima kasih Mas Firdan ya, mungkin untuk kali ini sampai sini dulu, kita lanjut lagi di lain waktu. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Dadah.